Ukraina adalah sebuah negara di Eropa Timur yang berbatasan dengan Rusia di timur dan timur laut, Belarus di barat laut, Polandia dan Slovakia di barat, Hongaria, Rumania, dan Moldova di barat laut, Laut Hitam di selatan, dan Laut Azov di tenggara. Ukraina dan Rusia sekarang ini sama-sama memperebutkan semanjung Crimea, demikian Ukraina dan banyak komunitas internasional mengakuinya sebagai dari Ukraina. Ukraina memiliki wilayah seluas 603.628 km persegi, yang membuatnya sebagai negara terluas di Eropa dan terluas ke-46 di dunia. Sedangkan populasi sejumlah 44,5 juta jiwa menjadikan Ukraina sebagai negara berpenduduk terbanyak ke-32 di dunia. Pada zaman pertengahan wilayah ini merupakan pusat terpenting bagi kebudayaan Slavia Timur, dengan negara Ruskiv yang membentuk alas jati diri bangsa Ukraina. Setelah mengalami perpecahan, negara ini diperlombakan dikuasai dan dipecah-pecah, misalnya Lituania, Polandia, Kesultan Utsmaniyah, Austria-Hongaria, dan Rusia. Republik Kazaki menguasai abad ke-16 dan 18, tetapi wilayahnya terbagi antara Polandia dan Imperium Rusia, yang kemudian sepenuhnya menjadi milik Rusia. Pada abad ke-20 menjelang akhir Perang Dunia I dan Perang Akhir Dunia II berujung takluk dan menyatunya wilayah-wilayah Ukraina ke dalam sebuah Republik Soviet, situasi yang berlaku sampai tahun 1991. Setelah merdeka, Ukraina menyatakan sebagai negara netral, tetapi masih mempertahankan kemitraan militer terbatas dengan Federasi Rusia. Pada tahun 2000-an, pemerintah mulai condong ke NATO, dan kerjasama yang mendalam dengan aliansi yang telah disusun oleh Rencana Kerja NATO Ukraina yang menandatangani pada tahun 2002. Kemudian disepakati bahwa kehendak bergabung ke dalam NATO, melalui Presiden Viktor Yanukovych yang memandang baik kerjasama antara Ukraina dan NATO tanpa perlu menjadi anggota NATO. Pada tahun 2013, menuai protes melawan pemerintah Presiden Yanukovych yang terpecah di tengah kota Kyiv. Setelah pemerintah membuat keputusan untuk menghentikan perjanjian asosiasi Ukraina-Uni Eropa, dan menjalin kerjasama hubungan ekonomi yang lebih akrab dengan Rusia. Keputusan ini menuai gelombang demonstrasi berbulan-bulan, yang disebut Euromaidan, yang memuncak menjadi Revolusi Ukraina 2014 yang berujung pada tergulingnya Yanukovych dan pembentukan pemerintah baru. Peristiwa ini menyebabkan pencaplokan Crimea oleh Rusia pada bulan Maret tahun 2014, dan perang di Donbas pada bulan yang sama dan berlangsung hingga 2016. Teruskan menonton. Ekonomi Ukraina yang bermacam ragam, termasuk sektor industri berat khususnya penerbangan dan peralatan perindustrian. Ukraina adalah negara kesatuan berbentuk republik yang menganut sistem semi-presidensial, dengan trias politika, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pusat negaranya terletak di kota Kyiv. Seperti yang Anda dengarkan sebelumnya, bahwa kerjasama Ukraina dan NATO membuat Rusia harus menginvasi Ukraina, mengingat perbatasan ibu kota Rusia yang berdekatan berapa mil saja dari kota Kyiv, Ukraina. Meledaknya perang ini disebabkan pemerintahan Ukraina yang ingin bergabung ke NATO, yang semula dari negara netral menjadi negara bagian Federasi NATO. Keputusan Rusia mengantisipasi stabilitas keamanan negara Rusia, yang berhadapan dengan NATO baik dari segi pertahanan negara dan kekuatan ekonomi. Inilah sebabnya Rusia menginvasi Ukraina, yang dianggap menjadi bagian yang mengganggu kekuatan politik, ekonomi dan pertahanan Rusia. Dunia mengecam terhadap peperangan yang melibatkan kemanusiaan terutama Indonesia. Oleh karenanya Presiden Indonesia sebagai negara non-blok timur dan barat menjadi sebuah kewajiban mendamaikan situasi dunia internasional. Kedatangan Presiden Jokowi harusnya membawa hasil nota kesepakatan yang diinginkan kedua negara yang bertikai tersebut. Perhatian ini menurut Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut ikut serta dalam perdamaian dunia. So, jadi bagaimana pendapat kalian? Apakah kunjungan Jokowi menghentikan serangan Rusia terhadap Ukraina, yang mana sejauh ini berdampak secara global ketahanan pangan, pupuk serta energi dalam kebutuhan ekonomi dunia? Indonesia harus menjadi lokomotif perubahan di dunia baik dalam energi terbarukan, perdamaian dunia, serta jaminan keselamatan, pertumbuhan ekonomi di berbagai dunia. Kesimpulan perang Ukraina sejak bermula dari 2016
dan meledak pada 2022 adalah sebagai simbol peringatan dari Rusia kepada Amerika dan NATO, yang dianggap mengganggu keamanan bagi negara Rusia di semenanjung Crimea. Ukraina sebagai negara netral harus berjanji memberi jaminan keamanan, baik politik, ekonomi, serta keamanan teritorial bagi negara beruang merah. Terima kasih telah menonton. Silahkan subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda jika berita ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.